Ini tembok ratapan. 10 langkah. Mereka mau peluk tembok ratapan. Saudara, tembok di mana fondasi baik Allah ada di sana. Saudara lihat saya punya, sebab kami ada di sana. Mereka menangis, mereka minta ampun. Kenapa nenek moyang mereka menyalibkan Yesus sehingga bait Allah ini diruntuhkan oleh Allah sendiri. Setelah mereka selesai menangis, jemaat dengar baik-baik. Di atas Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dua masjid besar ada di atas tembok Shalom. Fondasi masih ada sampai hari ini. Setelah selesai berdoa, sepuluh langkah. Orang mereka ada Bible from Jerusalem to Papua. Why come back? The Bible Papua to Jerusalem. Kapan Injil ini kembali kepada pemiliknya, itu Israel? Ada amin? Itu kenyataan yang ada di Israel sampai hari ini. Orang Israel menangis histeris. Artinya saya dan ibu juga, kami datangkan di peluk. Kami menangis bukan karena Israel. Kami menangis kapan Papua merdeka. Kapan Papua merdeka? Tadi yang terputih. Kalau saudara transfer keluar, maafkan itu bukan putih. Injil ini yang saya menangis. Kenapa Injil di atas tanah Papua sudah 3 Yubelin? Foto geser menginjak saya dengan nama Tuhan. Tetapi kenapa orang Papua masih miskin di atas negeri leluhurnya? Saya pemilik tambang gas terbesar di dunia, itu di kampung saya. Saudara, 1 tahun saya ada di Bentuni, saya menangis. 1 hari 10 kapal, gor masih 3 kali. Saya terlihat keluar, orang Papua nol sama sekali, miskin di atas kekayaan. Itu doakan saya miskin setiap hari. Amin. Ya. Saudara, 1 kapal itu saya hitung dolar itu $900 kali dengan rupiah, itu dikasih makan orang Papua ini 1 tahun dia makan tidur gratis. Saya S2 ekonomi, saya tahu. Saya S1 ekonomi, S2 ekonomi. Saya hitung matematika. Itu sampai apa? 1 hari 10 kapal. Saya saksi. Maka saya berdoa, Tuhan, kapan lepaskan negeri ini dari perbudakan penjajah itu. Itu doa saya setiap pagi. Ada apa? Kita dengar firman Allah.
firman Allah akan digenapi di tanah Papua. Saya akan bukakan rahasia ini kepada malam hari ini sidang jemaat yang tidak hadir rugi. Haleluya. Ya, kebetulan istri saya juga merokok. Ya. Saya jabatan terakhir kepala dinas pertanian kota, tapi saya lepas. Kepala dinas pertanian kota seorang saya kepala dinas. Saya sekwan lama, saya lepas. Saya mau berjuang untuk Injil ini digenapi di atas negeri ini. Cukup saya mengabdi 35 tahun untuk Indonesia. Mari kita baca dari Pak Pendeta Yoni. Kita akan melihat kota emas. Ketika saudara saya saksi seperti saya dan ibu istri saya di Gunung Sinai 2010 kami pasca. Saya dan istri naik sampai di Gunung Sinai. Gunung Sinai saya duduk. Saya tanya guide, tempat di mana yang Musa duduk 40 hari, 40 malam. Dia tunjukkan hanya selempar batu ini, saudara. Ya, selempar batu ini. Musa duduk terbuka. Tidak ada payung atau rumah atau atap. Dan dia menerima itu firman yang saudara pegang. Dan saya tanya, ketika kami suami istri berlutut, berpegangan tangan, dan kami menyembah di atas tempat duduknya Nabi Musa itu. Ketika saya menangis, saya meraung-raung di hadapan Allah. Saya bilang, kapan Papua itu merdeka? Banyak pendeta ke Israel hanya orang Jawa bilang dolan-dolan. Tahu dolan-dolan? Bapak tahu, Bapak orang Jakarta. Ya. Nah, pas sampai saya tanya Tuhan, ketika kami suami istri berlutut menyembah, saudara, langit ini terbelah, tergeser seperti laci digeser. Jadi saya itu gerbang emas, dua kembar yang tidak terbuka. Nah, seperti sana. Elohim turun dari surga. Dia tinggi 3 meter lebih. Ini gereja 2 meter. Berapa? 2 Elohim tinggi 340. Allah yang kita sembah yang tinggi, dia sudah botak habis, jenggotnya sampai di sini, diiringi oleh berjuta-juta malaikat. Dan saya melihat malaikat Gabriel, pedangnya 2 begini. Dia turun duluan, baru Elohim turun, baru dia jalan di karpet merah itu. Terus malaikat taruh dia punya kursi emas, dia dulu, terus dia tutup mata. Ini putih semua, ini putih habis. 3 hal yang saya tanya, Bapak, saya mewakili hamba Tuhan dari Papua. Saya mau bertanya,
Papua merdeka atau tidak? Ada amin. Itu cuma dari ini. Kedua, saya bilang, Bapak, Papua merdeka atau tidak? Tiga, saya bilang, Bapak, Papua merdeka atau tidak? Kalau Papua tidak merdeka, bagaimana 800.000 orang Papua yang dibantai TNI Polri sejak Trikora sampai hari ini? Itu 800.000. Dewan gereja hanya 500.000. Tapi Yesus bicara sama saya, 800.000 orang Papua itu hanya demi kekayaan dari kita Gastari. Ketika saya menyebut jumlah 800.000 orang Papua, kalau dia buka mata, kilap matanya kilatan satu dengan satu jaket. Saya tanya lagi, Papua merdeka atau tidak? Dia bilang, Papua merdeka bukan dari Amerika. Amerika itu pencuri, Inggris pencuri. Saya menjawab, apa punya pertanyaan namanya? Punya visi misi. Saya lebih dulu di Gunung Sinai. Terus dia bilang, kemerdekaan Papua itu dari Aku Elohim Allah Israel, Allah bangsa. Tetapi Elohim bertanya, bagaimana 4 dosa besar di atas tanah Papua? Jemaat kami salah terduga ada 4 dosa besar di atas negeri tanah Papua. Miras, Allah membenci miras. Berhala, Allah sangat membenci berhala. Adat istiadat, saya ingatkan, adat mas kawin boleh, tapi jangan orang selingkuh berupaya sampai di tembok. Allah benci semua. Dan yang terakhir, persaudaraan. Dan saya dengar langsung dari Elohim, kota emas Yerusalem baru akan diturunkan di atas tanah Papua. Kita berikan kepada Tuhan. Kita baca Wahyu 21 ayat 1 sampai 5. Wahyu pasal 21 ayat 1 sampai 5. Kepada kita memberikan langit yang baru dan bumi yang baru. Ayat yang pertama, lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru. Sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu. Iya, langit yang kita lihat ini, bumi yang kita injak ini sudah berlalu. Dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Iya, Yerusalem yang baru, Yerusalem yang baru turun dari surga, dari Allah yang berhias bagaikan pengantin perempuan, Iya, yang berdendang untuk suaminya. iya. Yang ketiga, lalu aku mendengar suara yang nyaring dari takhta itu berkata, lihatlah kemah Allah ada di tengah-tengah. Lihat tabernakel Allah ada di tengah-tengah. Iya. Dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, Iya. dan ia akan menjadi Allah mereka. Iya. Ayat yang keempat, dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Dia menghapus segala air mata dari mata mereka, Dan maut tidak akan ada lagi. dan maut tidak akan ada lagi.
tidak akan ada lagi pergabungan atau ratap tangis atau duka cita, Ya. sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Ayat 5. Ia yang duduk di atas takhta itu berkata, lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru. Iya. Dan firman-Nya, tuliskanlah, karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar. Apa saudara percaya ini? Segala perkataan ini tepat dan benar. Wih, Tuhan suruh tulis Yohanes di Patmos. Tulis tepat dan benar. Dia akan datang kembali, tetapi yang masih mengganjal dia hanya satu. Baca Kejadian. Ini yang mengganjal dia. Ini yang mengganjal kota Emas. Ini yang mengganjal Yerusalem turun dari surga. Dan dia akan ada di atas negeri tanah Papua selama-lamanya. Kejadian 3 ayat 1-7. Ini yang mengganjal. Kerajaan itu belum mau datang. Silakan dibaca. Kejadian 3 ayat 1 sampai dengan 10. Demikian firman Tuhan. Manusia jatuh ke dalam dosa. Ya. Adapun ular ialah yang paling terdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Lalu saat perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohon dalam taman ini boleh kamu makan. Ya, buah pohon boleh kamu makan. Tetapi tentang buah pohon yang ada, Saudara, kita semua diciptakan Allah segenggam. Bapak RT, Bapak ditentukannya segenggam. Bapak pendeta, Bapak segenggam. Semua segenggam. Jemaat lihat semua kita dari segenggam. Tidak lebih dari. Tanah ini dijual harga berapa? Berapa harga segumpal tanah? Harga. Pendeta, berapa harga segumpal tanah? Bapak pendeta sampaikan. Inilah nilai kemurahan. Nilai kemurahan. Yesus Sang Putra Allah, dia datang, dia merubah segumpal tanah ini. Ini cawat yang dibuat manusia. Ini dosa yang sengaja ditutupi oleh kemaluan Adam maupun kemaluan Hawa. Kita di hadapan Allah segumpal tanah juga. Minta maaf. Tetapi kenapa di Wahyu 21 ayat 5 coba dibaca? Wahyu 21 ayat yang kelima. Iya. Ia yang duduk di atas takhta itu berkata, Dia yang duduk di atas takhta itu berkata, lihatlah aku menjadikan segala sesuatu itu baru. lihat aku menjadikan segala sesuatunya itu baru. Dan firman-Nya kutuliskan, karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar. Bapak Ibu sidang jemaat, yang Yesus naik ke surga, dia berjanji kepada 12 murid, aku pergi, aku menyediakan tempat bagimu.
Dan sudah aku kembali, aku akan membawa kamu di mana aku berada. Di situ pun kamu berada. Sekarang kita semua tahu, pendeta-pendeta semua jago khotbah. Kita mau ke Yerusalem. Amin. Orang GKI juga sekarang bicara Yerusalem. Orang Katolik bicara Yerusalem. Apalagi orang Pantekosta lebih berbicara Yerusalem. Tetapi dia bukan itu. Bisa kali robah. Kita baca Kejadian 3 tadi. Oleh kemurahan Allah, kita baca ayatnya yang ke-20. Ya, Kejadian 3 ayat 21. Kejadian 3 ayat yang ke-21 ketika firman Tuhan. Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia. Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang menggantikan daun arah tadi. Terus, Dan untuk istrinya itu lalu mengenakannya kepada ya, mereka. terima kasih. Di sorong tidak ada daun arah, ya. Di Jawa banyak. Saudara, daun arah itu dipakai untuk bungkus tempe. Tapi kekuatan daun arah itu hanya 1 hari. Setelah itu dia kering dan dia busuk. Itulah kehidupan kita manusia. Daun arah apa? Kebenaran diri kita ini. Egoisme. Manusia punya egonya. Itu roh jadi transfer ular di Taman Eden. Roh sulung ular namanya egoisme. Kalau kita gembala sudah punya roh egoisme, saya ini ketuasin lagi. Ngapain gak punya Freddy yang hanya baru kemarin? Apalagi Petrus. Ya, ini anak kemarin dulu saya di GP di Bapak Pendeta Wanggai, dia ini main gitar masih kecil dan sekarang pos 2 ya. Luar biasa, saya kaget jadi hamba Tuhan. Saya bangga sekali ada regenerasi ya, itu pemimpin yang benar. Jangan kita tutupi ladang ini. Ladang luas. Papua ini ada gunung-gunung, ada pulau-pulau sana. Kamu pergi di Saudara, saya 23 tahun menginjil di pulau-pulau. Ini istri saya ada saksi. Kami bukan 8 jemaat 20. Tidur di atas pasir. Saya pejabat negara. Saya punya spring bed itu harga 20 juta. Saya punya mobil 3. Saudara, tapi saya kasih 3. Terios, saya kasih 3. Pukul kiri agas, pukul kanan agas, mau lari kemana? Makan pisang rebus, minum air kami. Itu kami suami istri. Amin. Ya. Nah, kalau Tuhan taruh di pundak kami Injil di tanah Papua. Jadi kalau orang bicara Injil, saya bilang Injil itu bukan
pasang dasi itu jalan itu. Tidak, Injil bukan jalan di daerah saudara, tapi Injil jalan di berbatu, lumpur, kaki masuk, ada ular. Oh, itu salib Kristus, bukan salib di jalan, bukan salib di gereja yang megah. Maka itu saya jujur saudara, saya tidak anti Amber, tapi mereka datang memperkaya diri. Maka saya panggil jadi pemimpin. Orang datang jemaat kaki abu, tapi setelah mobil Avanza datang jemaat kopi, itu dia punya perpuluhan tebal. Jadi mari bro, ini tahu. Oh bro, kembali. Terus jangan lupa Injil di tanah Papua menggenapi kerajaan Allah. The Bible Yerusalem untuk Papua. Orang Yahudi menagih sampai hari ini saudara. 2000 tahun mereka menagih The Bible Kapten Yerusalem, Papua ke Yerusalem, tapi masih tertahan di Papua ini saudara. Kenapa? Belum masalah dan kita. Maka saya duduk penginjilan beliau, kami satu roh. Kita bongkar tanah Papua. Kita bongkar gunung-gunung lembah-lembah. Karena kota emas Yerusalem, Elohim berbicara kepada saya, Dia akan turunkan di atas tanah negeri Papua dengan kemandagalan. Jadi pertanyaan, 4 dosa ini bagaimana konsekuensi gereja? Bagaimana tanggung jawab gereja? Istri saya sakit, saya bilang, Bapak, kasih kita ditahan, jangan ditahan. 4 dosa ini tanggung jawab kami, ketua-ketua sinode, GKI, Pantai Kosta, Katolik, kita bersidang menentukan undang-undang negara Papua, bukan dibuat oleh Wenda. Nah, itu membuat masih tertahan. Gereja bersatu. Bapak, ingat, saya setuju. Gereja bersatu. Tapi saya desa kalah. Kalau sudah tiba waktunya Elon hak keseluruhan dengan baik-baik. Satu kapal gas orang Papua, belum satu kapal emas orang Papua. Duduk manis. Saya punya adik laki-laki, dia di Gresberg. Dia turunkan emas sampai di kapal itu. Dia dulu hitung sampai masuk dalam pas buku jadi kemana satu kapal emas 900 triliun Bapak dengan berkat. Ini dolar. Dia menangis dari pas buku itu. Minta Tuhan, kenapa kau biarkan kami menderita di atas leluhur ini? Tapi saya mau ingatkan sekali lagi, saudara, waktu itu akan tiba. Amin. Berikan kamu yang baik. Tetapi ada syaratnya. Dengar baik-baik, ada syaratnya. Yang berbau mesin mati dulu, itu syaratnya. Yang masih main-main di sebelah dengan Indonesia itu Tuhan bebas mati.
Supaya apa? Dia menggenapi janjinya bagi negeri ini. Kalau Israel tanah perjanjian, jemaat dengar baik-baik. Papua tanah yang dijanjikan. Tapi kasih hilang udah jauh-jauh. Daun arah itu. Sebab ketika Tuhan datang kembali, ya. Saya punya jemaat dia mimpi. Dia bilang, Bapak, saya mimpi atau saya lihat? Saya bilang, kenapa? Jam 3, langit terbelah, langit digulung, Tuhan turun dari surga. Dia memakai mahkota emas, dia pakai kuda putih, jutaan malaikat dan orang kudus mendampingi dia. Ketika dia tiba, dia berjalan, dia tidak sedih. Dia tidak senyum. Dan dia angkat pedangnya. Domba di kanan, kamu tinggal pindahkan pedang. Saya bilang, kau berterima kasih. Kemurahan Tuhan. Kau melihat kedatangan Tuhan. Jaga kau punya bisa. Jaga kau punya pelayanan supaya kau bisa menjemput dia di angkasa nanti. Ya. Malam ini ada dua hal yang saya bicarakan, tapi waktu sudah habis. Pak, masih bisa ditambah waktu. Sebab saya, istri saya kalau ngajar sampai 1,5 jam, tapi orang tidak sangka waktu sudah habis, tapi 1,5 jam karena saya mengajar. Ada dua hal. Baca Wahyu tadi, kita punya daun arah sudah Tuhan hancurkan di Golgota. Haleluya. Coba kita baca dulu Injil Yohanes 15. Ini daun arah Tuhan hancurkan di Golgota. Yohanes 15 ayat 20. Yohanes 19 ayat 28 sampai 30. Cawat itu Tuhan sudah bakar di Golgota. 19 ayat 28 dan ayat yang ke-30. Yohanes 19 ayat yang ke-20 sampai dengan ayat yang ke-30. Demikian firman Tuhan. Yesus mati. Sesudah itu karena Yesus tahu segala sesuatu telah selesai. Segala sesuatu sudah selesai. Berkata supaya genaplah. Iya. Aku haus. Terus Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, ya, sesudah dia meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. sudah selesai. Lalu ia membentang kepalanya dan menyerahkan nyawa. Terima kasih. Anggur asam itulah daun arah kehidupan manusia yang rusak itu. Mujizat pertama dan yang terbesar ketika Yesus membuat mujizat di Kana, ketika mereka kehabisan. Waktu kalian di Kana, saudara, gereja itu bisa menampung 1.000 orang. Membayangkan Tuhan buat mujizat, semua orang minum sampai puas. Tetapi kenapa ketika dia mau kembali ke surga, disodorkan lagi hidup yang rusak? Ketika dia berkata, aku haus, harusnya ada orang
Tetapi ketika disodorkan langsung jantungnya berdetak. Yesus putus nafas. Itulah dosa saya dan saudara diminumnya. Dosa itu yang membunuh detak jantung tubuh. Dan dia menyerahkan namanya. Untuk apa? Untuk kita semua barang. Sekarang dia sudah pergi. Dia akan kembali. Sudahkah kita siap sedia menanti datangnya Yesus kembali kedua kali? Dia datang bukan lagi sebagai bayi yang kita rayakan setiap 25 Desember, tapi dia datang sebagai Raja di atas segala raja, dan dia menjemput mempelainya. Baca Wahyu 21 ayat 9 dan ayat 9. Wahyu 21 ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan, Yerusalem yang baru. Maka datanglah seorang dari ketujuh malaikat yang memegang ketujuh cawang, yang penuh dengan ketujuh malapetaka. Terakhir itu, lalu ia berkata kepadaku, katanya, marilah ke sini. Mari ke sini. Aku akan menunjukkan kepadamu pengantin perempuan mempelai anak domba. Lalu di dalam roh ia membawa aku ke atas sebuah gunung yang besar lagi, tinggi, dan ia menunjukkan kepadaku kota yang kudus itu, Yerusalem, turun dari surga dari Allah. Kota itu penuh dengan kemuliaan Allah, dan cahayanya sama seperti permata yang paling indah, bagaikan permata yapis, jernih seperti kristal. Ayat yang ke-12, dan temboknya besar lagi tinggi, dan pintu gerbangnya 12 buah. Dan di atas pintu-pintu gerbang itu ada 12 malaikat, dan di atasnya tertulis nama ke-12 suku Israel. Di sebelah timur terdapat 3 pintu gerbang, dan di sebelah utara 3 pintu gerbang, dan di sebelah selatan 3 pintu gerbang, dan di sebelah barat 3 pintu gerbang. Terima kasih Bapak Ibu sidang Jumat yang saya kasih dalam Kristus. Kota Yerusalem itu akan segera turun ke bumi, dan Tuhan akan tempatkan mulai dari sorong ini sampai Samaria. Sorong Samaria, kota emas. Ada amin? Saya tidak dengar dari pendeta Budiono Paulus, tapi saya diundang Allah Bapa, Yesus, Roh Kudus, Petrus. Roh saya dibawa ke sana. Kota itu membentang dari kepala burung di Sorong sampai di Samaria, turun sampai di Selandia Baru, dia naik sampai di Australia, dia naik lagi dia tembus kepala burung. Laut tidak ada lagi, lautan tidak ada lagi, saudara. Bumi menjadi chaos. Seluruh bangsa Eropa, Afrika, Australia, Amerika
Orang Polres Bangka. Sudah lihat tembak gempa bumi, tsunami, segala macam goncang, pokok tidak tergoncang. Kenapa? Nah, Tuhan, Dia akan meletakkan dasar kerajaan di bumi, di atas negeri tanah. Tetapi yang jadi pertanyaan, apakah orang Mambrasar bisa tinggal di Dia? Ya Allah bisa tinggal di mana Tuhan? Bisa, sampaikan. Coba dibaca Pak Pendeta Yogi. Wah. Ya, dari hadapan Dia. Lenyaplah bumi dan langit dan tidak ditemukan lagi. Ya. Dan aku melihat orang mati besar dan kecil berdiri di depan takhta. Orang-orang mati besar dan kecil berdiri di atas takhta itu. Lalu dibuka semua kitab. Iya. 1, 2, 3. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan ini, ia dilemparkan ke dalam lautan api. Amin. Ya. Setiap Bapak nama Yohana Pembaptis buku kehidupan. Kau tidak bisa pulang ke badanmu. Tidak tertulis. Kita cek. Ini buku kehidupan. Ini buku kehidupan. Terbuka di sorga, besar dan lapangan bukit. Ini. Jadi jangan simpan dia di bawah kanan, Bapak sibuk dia berpe. Amin. Barang siapa yang namanya tidak tertulis di dalam kitab kehidupan akan dilempar. Nah, tidak ada satu barang yang ini. Saudara lihat ini. Minta maaf ini. Tadi Yohan Jeroen. Ya. Allah melempar. Dilempar. Bukan di dalam sobat. Pelan-pelan kita turun ke lautan api. Tidak. Dilempar. Termasuk saya ini pendeta Yohanes Pidaso. Kalau nama tidak tertulis, dianggap saja lempar lautan api. Saudara, kita mandi di laut. Kalau kita hosah kita jauh. Tapi lautan api tidak ada dasar tenggelam. Ini terbakar di dalam lautan api baru kita sadar. Tuhan ampuni saya pendeta. Dan saya kasih tahu banyak pendeta di lautan api sekarang. Bukan neraka. Banyak hamba-hamba Tuhan terbakar hidup dalam lautan api. Kenapa? Pencuri perpuluhan. Ingat, pendeta, jemaat, perpuluhan jangan dicuri. Tuhan bilang bawa seluruh perbendaharaan supaya ada makanan, supaya Bapak Gembala puasa. Setiap saat dia puasa,
Tuhan tolong Tuhan saya. Hanya 2-3 domba. Saya makan apa Tuhan? Amin. Sedang banget. Supaya ketika Bapak domba dia habis puasa, minimal ada saya dan kapuri. Amin. Amin. Ada bersedia. Bapak kau bertahan terus. Jaga domba-domba ini. Ya, 13 tahun. Ketika menggaya. Kasih makan di mana? Kasih makan. Bukan domba, kasih makan. Saya tahu ya. Dia menderita. Tapi lihat kota emas. Saya mau kasih tahu. Kita akan lakukan dengan baik-baik. Sebab saya sudah sampai di sana. Tuhan pedang saya bangun ini. Karena kota itu terlalu panjang. Bayangkan Sorong sampai Pasir di sana. Kita berjalan berapa hari. Tuhan tunjukkan sungai kehidupan dia lurus. Baru sebelah menyebar ke rumah gembala. Rumah dari permata. Dan saya masuk, saya Tuhan masuk. Petrus yang pegang kunci setiap rumah pendeta. Jadi pendeta ini kuncinya di Petrus. Iya. Petrus kasih Bapak, kalau disuruh kita dipanggil hamba, bukan pendeta. Kasih hamba yang punya kunci. Saudara saya pegang satu gembok begini. Saya bilang Tuhan yang saya punya. Kau punya rumah. Kau menginjil. Kau menangkan jiwa itu Tuhan bangun. Bilik. Jadi harus ada jiwa yang diselamatkan. Amin. Jangan bawa 7 miliar lagi. Ya Yesus. Saudara saya mau kasih tahu, rumah kita gembala di sana itu 2 kilo, panjang lebar sama 2 kilo. Rumah majelis 1 kilo. Panjang 1000 lebar 1000. Rumah sidang teman 500 panjang lebar 500. Maka Tuhan bilang di rumah Bapakku banyak tempat. Tapi kalau yang bukan gembala jangan pilih di pinggir sungai kehidupannya. Tidak, itu khusus kalau gembala. Maka itu gembala itu melayani sampai dia mati. Tidak ada pensiun, tidak ada batas pergerakan pensiun, tidak ada. Itu aturan dari mana? Musa bawa bangsa itu sampai Nebo 110 tahun. Musa masih kuat, tapi Tuhan bilang kau stop sih, karena di masa 2020 tidak muliakan lagi. Cukup. Jadi ingat gembala malam ini saya bicara gembala. Ya yang mana nih kita bilang kita ini raja-raja. Di dunia kita miskin, di dunia kita sengsara. Di surga kita raja-raja. Kita makan, duduk satu meja dengan Yesus. Kita dikira di kanan Yesus kembali apa yang setia. Apa yang setia dan dapat dipercaya. Gembalakan domba-domba itu. Tuhan gembalakan domba-domba itu. Saya bicara surga bukan bicara bumi lagi. Karena saya sudah ke sana. Saya lihat maka saya merasa punya jabatan kepala dinas itu sudah. Sangat ikut saya banyak Tuhan.
Ya, ternyata Firman bilang, kau bayar Tuhan berapa? Ini sudah. Tadi pagi saya baptis, saya punya memakan. Umurnya berapa? 87 tahun. Saya tahu dia di Tanjung Kasuari. Saya berkata, Tuhan, 25 tahun saya dari kecil saya selamatkan hampir ribuan. Tapi orang tua saya dikeras kepala karena dia berpegang pada GKI. Karena bapak GKI, mama GKI, bapak sudah pulang, bapak ada di neraka. Bapak majelis tiga periode. Betul tahu. Betul sudah. Ada kamu. Betul. Saya besar dengan bapak. Betul kancar. Kenapa Tuhan pakai saya jadi gembala? Amin. Karena saya selama baca punya bapak di neraka. Saya menangis. Dengan apakah saya bisa selamatkan saya punya ayah kandung saya? Kamu jadi hambaku, aku akan bebaskan dia dari neraka. 10 tahun saya jadi gembala, saya baptis 200 lebih jiwa. Tuhan Yesus saya pulang ke surga di Firdaus. Ya saudara, surga ada 3 tingkat. Tingkat pertama Firdaus, tingkat kedua kota suci, tingkat ketiga itu kota Sion dan Yerusalem. Tuhan bawa saya ke Firdaus. Saya lihat begini, saya punya Tuhan bilang, hamba perhatikan yang di belakang sana itu. Saya bilang, siapa? Perhatikan baik-baik. Saya punya bapak di hidupnya agak sedikit. Ya. Terus ketika dia balik melihat saya kaget. Tuhan, itu saya punya bapak deret. Iya. Saya sudah pindahkan dari itu neraka. Dia masuk Firdaus. Ada kan? Saya mau kasih tahu kita malam hari ini. Pelayanan kita, pelayanan hamba-hamba Tuhan, menentukan orang tuamu, ibumu, tetemu, moyangmu, Tuhan selamatkan. Ketika saya ketemu dengan saya punya bapak, Tuhan garis api. Saya bilang bapak, saya keluar dari istri saya. Tersampai 5 menit, Tuhan datang, dia membawa. Saudara, saya punya moyang-moyang. Itu adalah 20 iblis. Semua iblis bergol dengan hati berbudi. Ini kejadian iblis di neraka, saudara. Manusia disiksa sampai di depan saya. Yesus tanya saya, waktu saya belum jadi gembala, dia panggil saya nama Yohanes. Kau kenal ini kan? Ini saya bilang, saya tidak kenal ini. Ini kau punya bapak? Dia punya bapak namanya Mok, bahasa kami. Ini bapak punya bapak namanya Bani Srofe, bahasa daerah Filipina. Ini namanya Senau. Sampai moyang yang terakhir, saudara, itu dia pakai cawan, dia pakai ekor. Itu moyang. Terus Tuhan tanya saya, Yohanes, kau tahu moyang-moyangmu ini Papua yang aslinya mana? Tidak tahu. Nah, kita tahu kita mendiami negeri Papua. Program kita. Seluruh orang Papua ini moyangnya dari Ethiopia, Afrika. Ketika menara Babel dikacaukan oleh Allah,
kora-kora itu sampai datang di tanah minggunya. Itu sejarah dari Tuhan Yesus bukan dari saya baca buku. Ada apa ya? Kita ini aslinya dari Ethiopia, Afrika. Anak istri Abraham keturunan. Jadi darah kita dalam daging Abraham, saudara-saudara. Saya buka rahasia malam ini saudara. Bahwa kita orang Papua itu berharga di mata Tuhan. Amin. Karena kita berdarah daging anak Abraham. Istri keturunan, istri ketiga. Setelah Sarah, terus Hagar, kita ini. Tuhan sudah baharui dengan darahnya. Dia sudah bebaskan kita. Jadi jangan kita kasih lagi anggur asam tadi. Tidak. Kita berikan anggur yang manis. Itulah pelayanan ini. Pelayanan ini anggur yang manis bagi Tuhan. Kalau yang pelayan di sini jaga ini kekudusan. Itu anggur yang manis. Ketika Tuhan datang dia makan perjamuan, dia minum anggur yang manis. Pelayan kita masuk. Haleluya. Sehingga Yerusalem baru akan diturukan di atas negeri Papua. Kita orang Papua tidak berikan lagi anggur yang asam, tapi anggur yang baru. Kita baca yang terakhir kita mengerti firman Tuhan di dalam Wahyu 19 ayat 7 sampai 9. Kita menutupi semua tentang firman pada malam hari ini di dalam pesta perjamuan kawin anak domba. Wahyu 19 ayat 7 sampai 9. Kita bisa membayar Tuhan dengan halus. Itu harga yang kita bayar. Dengan halus itu apa? Perbuatan baik dari kita. Orang-orang kudus. Ini pelayanan ini adalah orang kudus. Jaga hidupnya baru. Maka di saya punya sinode orang kawin dua langsung saya pecat. Saya sudah pecat 3 gembala. Bagaimana istri 2 dia nembak kiri kanan muka belakang? Masih ada di rumah itu. Dipeluk mati lagi. Istri 2. Oleh Mas Muradi peluk dia mati. Dia saya pecat dia cuma. Dan istri 2. Dua-dua dia nikah lagi. Sudah begini kan. Ini bukan cuma ini gembala. Di dalam sinode dia pengurus kepala biro kerohanian menasihat kepala istrinya 2. Saya bilang sudah gila orang ini. Kasih nasihat tegur 5 kali terdengar pecat aja. Gak ada cerita saya. Saya berprinsip sekarang begini, lebih baik sedikit orang benar daripada orang banyak fasik. Sedikit orang benar. Gereja Betel tak pernah biar kau sedikit. Tapi yang penting di dalam ini ada lenan halus di kantong David. Yang kuansari ini lenan, coba pelayanan kekudusan ini saudara. Kita mau masuk kota yang masuk, sudah sedikit waktu lagi. Tuhan bukan di atas negeri tanah Papua. Saya khotbah di Raja Ampat 11 saya tolong, saya pakas. Kamu jangan, kalau kamu tetap pada agama lama, saya mau kasih tahu, memberasa kami lima kafak Tuhan bilang
Engkong Cina berdatang masuk. Saudara, Cina sekarang 100 juta orang komunis bertobat terima Yesus. Tidak boleh. Orang India 50 juta terima Yesus. Indonesia setiap tahun 2 juta orang Muslim terima Yesus. Pendeta Dr. Ronald Bonker, dia sudah membaptis 700 juta orang Muslim terima Yesus. Kita tak boleh bagi Yesus. Kita yang lain potong pusat ini Petrus, Markus, Yohanes, Andreas. Kok kita main-main dengan Injil, saudara? Israel menangis sampai hari ini, saudara. Menangis. Kenapa? Nenek moyang mereka menyalibkan Yesus. Saudara bisa menangis sampai hari ini. Di atas tembok ini tinggi, saudara, Masjid Al-Aqsa. Yang seragam kubah masjid itu Masjid Al-Aqsa. Dipotong dia punya lambang salib, diganti bulan bintang. Israel menangis sampai hari ini. Karena apa? Menganggap perintah Injil yang heran kita semua baca di sana. Kalau kita orang Papua menganggap rendah ini, sudah saya kasih tahu, kemerdekaan masih jauh. Toh kalau dipaksakan orang Cina yang tadi bertobat itu, orang India yang bertobat itu, dia datang ke kota emas di atas batu. Orang Papua di mana? Yang bukan laut tidak mumpah. Malam ini saudara, firman Tuhan kepada kita, langit yang baru, bumi yang baru, langit baru, bumi baru, namanya Yerusalem baru. Kota itu terdiri dari 12 permata, bukan emas, 12 permata. Dia bercahaya 7 kali lipat dari cahaya matahari. Maka nanti di Yerusalem baru tidak dibutuhkan matahari, tidak dibutuhkan bulan bintang, karena kota itu bercahaya. Ada amin? Dan juga kita ini juga bercahaya. Dan harus kita bercahaya. Ada amin? Kalau saya bicara mahkota nanti waktu habis. Ada perawat saya bicara mahkota. Ada 12 mahkota, bukan 5. Di malam berdaya bulan itu tidak 12. Dulu waktunya. Jika saya masih dipakai untuk berbicara ke depan, saya bukan 12 mahkota. Di atas kepala kita ini ada 12 mahkota. Ketika kita menangis di kaki Tuhan, ketika kita bawa Injil, ketika kita selamatkan jiwa, mahkota tambah 1. Tuhan bawa saya kisah punya rumah tadi. Saya punya mahkota saudara sampai restoran ada 1000 lebih. 1000 mahkota. Kalau punya kan dari dulu kita kasih apa? Kesuatan. Ya. Ini mahkota dan permata. Dia bercahaya, dia lari bercahaya. Ini lampu Natal, itu mahkota. Mahkota kita hamba. Dan saya cari kembali. Baik, kita akan segera mengakhiri firman Tuhan. Indah rencana. Pada pujian ini